Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliyaillah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani wa summa laru Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa laru Ki Haji Ahmad Tabrani bin Haji Saina khina fillah Mat Yuzar bin Muhammad Salih Syekhuna wa matikal faqirah zawjati wa Nadia Syekh anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu rabi'ata asyarata. Qala Anas bin Malik radhiyallahu an, innal arda tunadi kulla yawmin bi ashri kalimatin wa taqulu ya ibna adam tas'a ala dhahri wa masirika fi batni wa ta'si ala dhahri wa tu'azzabu fi batni wa tadhaku ala dhahri wa tabki fi batni wa tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi batni innallaha la yuhibbul farihin kullu hisbin bima ladaihim farihun farihina bima atahumullah min fadlih wa tajma'ul mala ala zahri wa tandamu fi batni wa ta'kulul harama ala zahri wa ta'kulu kaddidanu fi batni wa takhtalu ala zahri wa tuzillu fi batni wa tamshi ala zahri wa taqa'u hazinan fi batni
wa tamshi fi nuri syamsi wal qamari was siraji ala zahri wa taqa'u fi dhulumati fi batni wa tamshi ala al majami'i ala zahri wa taqa'u wahidan fi batni. Makalah ke-14. Berkata Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya bumi menyeru setiap hari kepada kita dengan 10 kalimat. Yang pertama, bumi berkata, hai manusia, Anda berjalan di setiap arah di atas punggungku dan kelak kembali di dalam perutku. Kedua, engkau bermaksiat di atas permukaanku dan nanti engkau diazab di dalam perut bumiku. Ketiga, engkau tertawa di atas permukaanku dan menangis di dalam perut bumiku. Keempat, engkau bergembira di atas punggungku dan sedih di dalam perutku. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Setiap kelompok dengan apa yang ada di hadapan mereka, mereka bergembira. Bergembira dengan apa-apa yang Allah berikan dari kelebihannya. Kelima, engkau berhimpunkan harta, menimbun harta di atas punggungku dan menyesal di dalam perutku. Keenam, kau memakan hal yang haram di atas punggungku dan kelak kau memakan cacing tanah di dalam perutku. Ketujuh, engkau sombong di atas punggungku dan kelak engkau menjadi hina di dalam perutku. Kedelapan, kau berjalan di atas punggungku dan terjatuh sedih di dalam perutku. 9, kau berjalan dalam cahaya mentari, rembulan dan lentera di atas punggungku dan kau terjatuh di dalam kegelapan di dalam perutku. Ke-10, engkau berjalan bersama-sama beriringan di atas punggungku dan kelak engkau berangkat menujuku seorang diri di dalam perutku. Ini banyak pesan yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini Ibn Nadar Ibn Khasraji Al-Ansori. Dia orang Ansor. Ibunya bernama Ummu Sulaim, menitipkan dan memohon kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Anas bin Malik bisa mengabdi kepada seluruh perjuangan Rasulullah di dalam medan dakwah, dalam membina umat. Dan mohon doakan agar Anas bin Malik ini menjadi orang yang berguna. Nabi doakan. Akhirnya dia menjadi orang alim, dia mengajar di Basrah juga lama, wafatnya usianya 103 tahun. Mengabdi di dalam rumah tangga Rasulullah 10 tahun. Banyak ilmu yang diserap. Ada sekitar 2.280-an hadis riwayat dari Anas bin Malik. Dia perawi terbesar setelah Bukhari Muslim, setelah Ibnu Umar, baru di situ Anas bin Malik. Tapi hadis yang terkait dengan periwayatan Anas bin Malik lebih banyak tentang adab, tentang akhlak, tentang tazkiyatun nafas, kebersihan hati seseorang. Itu sosok Anas bin Malik. Dia orang Madinah, lahirnya 612 Miladiyah Masehi. Usianya sampai 103 tahun.
atau bertepatan dengan tahun 63 Hijriah dia wafat di Basrah. Ya. Jadi banyak meriwayatkan hadis, tadi saya bilang 2286. Ini akhirnya menjadi alim, bahkan murid-muridnya dari kalangan tabi'i. Ada yang namanya Ibrahim bin Adham, Ibnu Sirin, Qatadah. Itu murid-murid dari Anas bin Malik. Karena berkah mengabdi ke Rasulullah selama 10 tahun. Dan didoakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Anas bin Malik, sesungguhnya bumi itu setiap hari menyeru kepada kita, memanggil kita bumi ini dengan 10 kalimat. Yang pertama, bumi memanggil kita, ya bena Adam, wahai anak manusia, tas'a ila kulli jihatik hali kaulika ala dhahri wa masirika fi batni. Engkau berjalan di atas permukaan bumi menuju setiap arah, menuju berbagai macam aktivitas, menuju tempat mengajar, menuju tempat berkarya, menuju tempat mengabdi. Semuanya berada di planet bumi itu. Itu saatnya nanti engkau akan kembali ke perutku, ke perut bumi ini. Maraji'uka fi batni. Ini kan pesannya dalam. Artinya jangan sampai kamu bergentayangan di atas planet bumi, menghalalkan segala cara, bertindak zalim, bertindak semaunya saja, sewenang-wenang saja, tanpa mengindahkan norma-norma akhlak, tanpa mengindahkan norma-norma agama. Pada gilirannya kamu akan berada di dalam perutku, kata bumi. Ini karena alamnya berbeda, kita nggak mendengar teriakan-teriakan, kalimat-kalimat yang diungkap oleh planet bumi yang kita ada di dalamnya ini. Yang kedua, wa ta'si khaliqaka ala dhahri wa tu'adzabu fi batni. Engkau berbuat maksiat di atas planet bumi, di atasku, di punggungku. Maksiat kepada Allah, maksiat kepada kedua orang tua, maksiat kepada masyarakat, maksiat kepada umat, maksiat kepada bangsa dan negara. Semuanya kau lakukan di atas permukaan bumi ini. Kalau kamu tidak taubat, kalau kamu tidak menyesal perbuatan-perbuatan buruk itu, wa tu'adzabu fi batni, kamu akan diazab esok bila kembali ke mahkamah Allah di dalam perut bumi ini. Digencet oleh bumi dari sebelah atas dan bawah, berkumpullah tulang belulang di tengah-tengah itu. Karena itu azab yang Allah berikan buat orang yang berbuat maksiat dan sampai mati dia tidak pernah taubat. Nah, ini pesan yang dalam. Agar apa yang kita ada di atas permukaan bumi ini menjadi saksi. Karena itulah kalau sholat sunnah kita berusaha untuk berpindah-pindah tempat. Agar tapak kaki kita ketika kita menyembah kepada Allah, ketika kita menghambakan diri kepada Allah, banyak telapak-telapak kaki di atas permukaan bumi ini yang menjadi saksi bahwa tidak ada sejengkal tanah planet bumi yang kita diami ini yang kita tidak gunakan untuk sujud. Itu pesannya. Yang ketiga, wa tadhaku ala dhahri wa tabki fi batni. Engkau tertawa terbahak-bahak di atas punggungku, kelak kamu akan menangis di dalam perutku. Qala Imam Ali karamallahu wajhah. Berkata Imam Ali, Sayyidina Ali, semoga Allah meridhoinya, semoga memuliakan wajahnya dan jati dirinya. Apa kata Imam Ali? Idza dhahikal alim dhahkatan majja minal ilmi majjatan. Apabila orang alim tertawa sampai terbahak-bahak, memuntahkan ilmu yang ada di dalam perutnya itu. Makanya orang-orang alim enggak pernah tertawa terbahak-bahak, ya. Lihat Mu'alim Syafi'i Hazami. Paling kalau tertawa semuanya bergoyang, tapi tidak ada sampai kedengaran suaranya itu.
Itu akhlak. Memang tertawa sehat, tapi tidak terbahak-bahak, melepas seperti itu. Itu yang diingatkan oleh Sayyidina Ali di dalam pesannya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini. Tidak tertawa terbahak-bahak, karena kerugian bagi orang alim dengan tertawa terbahak-bahak memuntahkan ilmu yang selama ini tersimpan di dalam perutnya, di dalam dadanya itu. Nah, ini lagi-lagi agar ada keseimbangan. Karena ilmu itu harus dijaga. Ilmu itu adalah cahaya. Mudah dia menghafal, mudah dia menjaga. Tapi manakala dia lupa daratan, tertawa terbahak-bahak, itu muntah disiplin ilmu yang selama ini digeluti itu. Al ilmu nur wala nurunin. Ilmu itu cahaya, nur, tapi nggak pernah nurunin langsung. Nggak otomatis bapaknya kiai, anaknya kiai kalau kagak belajar. Biologis bisa saja anak kiai menjadi gus, anak habib walaupun nggak pinter secara biologis, tetapi secara keilmuan harus melalui proses belajar. Al ilmu bit ta'allum, ilmu itu melalui proses belajar dan mengajar. Selanjutnya watafrahu ala zohri, engkau bergembira di atas punggungku, di atas permukaan bumi. Watahzanu fi batni, pada gilirannya kamu akan sedih di dalam perutku. Farah, watafrah, wal farah itu yusta'malu fi ma'anin. Banyak dimaknai arti dari farah itu. Salah satunya al-bator. Jadi tidak selalu farah itu kesenangan. Ada yang mengartikan bator ini kesombongan. Seperti firman Allah, innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Padahal tadi artinya tafrah, bergembira, tapi lihat siagul kalamnya, lihat dorongan redaksinya kemana arahnya itu. Dia ada banyak beberapa makna, tidak selalu tafrah itu bergembira. Terbukti dalam firman Allah di sini surah Al-Qasas ayat 76, Allah berfirman, innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Bukan artinya senang lagi di sini. Itu bator. Karena orang yang sombong itu adalah batorul haq, yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wasani, ada yang mengatakan tafrah itu ridho, ya, kesenangan, keredoan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 32, kullu hisbim bima ladaihim farihun. Tiap-tiap kelompok dengan apa yang ada di hadapannya mereka redho gitu, farihun, mereka senang. Sama juga dolan, jangan selalu diartikan sesat. Bisa juga dolan ini sasar jalan. Orang nyasar jalan belum tentu tersesat kan? Artinya sesat dalam arti akidah. Wa wajadaka dolan, engkau menemukan Nabi Muhammad dalam keadaan tersasar, bukan sesat. Yang mestinya belok lurus, jalan lurus, ini belok ke kanan. Jadi itu dimanakan tersasar kayak orang nggak bawa map kalau sekarang ini, nyasar, bukannya sesat. Wasalis, ada yang mengartikan tafrah ini surur, berbahagia kayak sekarang ini. Orang Arab kalau ngomong assalamualaikum di pagi hari sobah surur, pagi-pagi dalam keadaan senang gembira, surur, ya. Ya suruni bimajikum fi hadal makanil mubarak. Menggembirakan saya, menyenangkan saya dengan kehadiran kamu di sini. Ya. Nah, itu diartikan farihin, bukan lagi kesenangan, bukan lagi kesombongan, tapi sudah kesenangan. Seperti firman Allah, farihina bima atahumullah min fadlih, mereka senang dengan apa yang diberikan Allah dari keutamaannya. Ada juga yang keempat, artinya ladatul qalbi. Farihu itu kelezatan hati. Binaili ma yashtahi, karena mendapatkan apa yang dia suka.
Yuqalu dikata fariha bisyajaatih, dia merasa girang hatinya dengan keberaniannya. Wa ni'matullah alaihi, kenikmatan Allah atasnya, wa bi musibatin aduhu, dengan musibah itu menjadi musuhnya. Selanjutnya wa tajma'ul mala ala zohri wa tandamu fi batni. Engkau menimbun harta, engkau korupsi, engkau manipulasi, engkau menipu rakyat, engkau berbuat zalim kepada rakyat sehingga hartamu melimpah ruah, tapi itu bukan harta yang halal, itu adalah harta yang haram. Engkau lakukan di atas muka bumi ini. Wa tandamu, nanti kamu akan nyesal di atas, di dalam perutku ini. Sesal kemudian gak ada gunanya. Karena itu bagi orang-orang yang koruptor gak cukup dibui. Ambil seluruh hartanya itu, aset yang diambil itu, kembalikan kepada rakyat, kembalikan kepada bangsa dan negara. Karena itu adalah uang rakyat yang dikelola oleh negara. Itu jangan sampai watahsabu anna malahu akhladah. Kamu menyangka dengan hartamu yang berlimpah ruah akan membuatmu menjadi kekal, membuatmu menjadi hebat. Tidak. Orang tidak selalu hebat dengan harta yang banyak. Orang tidak selalu dinomorsatukan dengan kekayaannya. Tidak. Berapa banyak dalam kalangan-kalangan tertentu, dalam event-event tertentu, bukan lagi orang yang kaya yang diperhatikan, tapi orang yang berilmu dengan segala adabnya. Itu yang diperhatikan. Nah, kata bumi lagi, wa tajma'ul mala ala zohri, engkau menghimpun harta sebanyak-banyaknya di atas punggungku. Apalagi Indonesia, apa yang tidak ada Indonesia ini. Begitu hasil nikelnya, hasil minyaknya, hasil buminya, semuanya. Kalau itu secara adil diberikan, tidak ada rakyat Indonesia yang miskin. Wa tandamu fi batni, kamu akan menyesal di atas perutku. Walam tunfiqhu fi ta'atillah, uang yang banyak itu tidak kamu belanjakan di jalan ketaatan. Itu nanti kamu akan menyesal pada gilirannya. Selanjutnya kata bumi, wa taqulul harama ala zohri, kamu memakan hal-hal yang haram di atas punggungku. Wa ta'kuluka didanu fi batni, pada gilirannya cacing tanah ayak akan yang menggerogotimu di dalam perut bumi ini. Nah, ini juga pesan yang dalam, bahwa hidup ini bukan masalah sedikit banyaknya, tapi halal dan haramnya. Sebab yang halal saja banyak akan dimintakan juga pertanggungjawabannya, apalagi yang haram. Summalatus aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya segala kenikmatan-kenikmatan yang halal yang telah kamu makan. Ya. Kalau kamu tidak selektif, kalau kamu tidak mengindahkan ini, ingat, wa ta'kuluka didanu, nanti cacing tanah akan memakan kamu di muka permukaan perut bumi ini. Selanjutnya wa takhtalu ala zohri wa tuzillu fi batni. Engkau menjadi sombong, menjadi bangga diri, menjadi ujub, tatakabbaru wa ta'jubu binafsika marohan ala zohri wa tuzillu, pada gilirannya kamu akan menjadi hina, aitasiru zalilan fi batni, menjadi hina di dalam perutku ini. Di situ dibalas semuanya. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyaka wa isbalal izar, hati-hati kamu jangan mengulur kain sampai ngengser ke tanah tapi dalam keadaan sombong. Fa inna isbalal izar minal makhilah, karena sesungguhnya mengulur-ngulur kain sampai ke tanah nyengser itu termasuk daripada kesombongan. Wala yuhibbuhallah, Allah tidak menyukai cara-cara seperti itu. Ketika ada sepasang pengantin perempuannya udah sampai ke pintu masjid, bajunya masih di belakang, dipegangin aja. Itu kan makhilah, menampakkan kesombongan, menampakkan kemubadziran. Itu adalah saudara-saudaranya setan. Innal mubadzirina
kanu ikhwana syayatin. Giliran seperti itu pakaiannya sampai ngengser ke bawah, tapi sehari-harinya pakai pakaian di atas lutut udah robek lagi tengah-tengahnya itu, kena kawat gitu kan. Nah, ini artinya salah penempatan diri. Wa ini mru'un, jika ada seseorang syatamaka, mencaci maki kamu, wa ayyaroka, mencela kamu, bi amrin huwa fik, dengan urusan yang dia betul-betul ada di situ, fala tu'ayyirhu, jangan kamu cela, bi amrin huwa fi, apa yang ada pada dadanya itu, pada dirinya itu. Jadi orang benar-benar cacat, orang benar-benar itu dari lahir memang dia tidak bisa melihat, atau kakinya karena kekurangan gizi dicela habis-habisan. Ingat, itu bukan kemauan dia. Kalau kamu mencela dia, berarti mencela penciptanya. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak minta maaf, kamu akan mengalami hal yang sama sebelum kamu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi la tu'ayyir fatu betala dalam hadis yang lain. Jangan cela orang, kamu nanti akan mengalami hal yang sama kalau tidak minta maaf. Wada'hu yakunu, tinggalkan cara-cara itu, wabaluhu, dan keadaannya itu, alaihi, atasnya, wa ajruhu lak, maka pahalanya untuk kamu. Wala tasubbanna ahadan, jangan pernah mencaci maki seseorang. Karena caci makian kita itu menjadi batu sandungan seseorang masuk ke dalam surga. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam sarahnya itu Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut, siapa orang yang jatuh miskin, siapa itu orang yang melarat? Nabi bertanya seperti itu kepada sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, al muflis fina man la dirhamalahu wala mata. Ya baginda Rasul, menurut hemat kami, orang yang pailit, orang yang bangkrut, orang yang kere, orang yang jatuh miskin adalah yang tidak punya materi, yang tidak punya aset, tidak punya kekayaan, utangnya menggunung, utangnya banyak. Barangkali pendapat sahabat sama dengan pendapat kebanyakan manusia. Itulah potret orang yang bangkrut, orang yang pailit. Namun ternyata pandangan baginda Rasul berbeda dengan sahabat. Kata baginda Rasul, innal muflisa min ummati mayati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa hadza yu'ta min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ilahi ukhidha khatayahu faturiha finnar au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah pada hari kiamat dia membawa hasil ibadah sholatnya, membawa hasil ibadah puasanya, membawa hasil ibadah zakat infak sedekahnya di satu sisi, tapi sisi lain qad syatama hada, dia pernah mencaci maki orang, belum pernah minta maaf, belum pernah ada kata penyesalan, belum bersilaturahim, belum minta kehalalannya dengan halal bihalal. Maka kata Allah, ambil pahala sholatnya seumur hidup buat orang yang dicaci maki. Itu menjadi batu sandungan. Begitu pula dengan puasanya, dengan zakatnya, pahalanya buat orang lain. Itu gambaran bangkrut. Ternyata belum selesai, ada lagi yang menyusul. Ya Allah, orang ini wasafaka dama hadza, yang membunuh saya. Rekayasa hukum dunia, enggak diketahui siapa yang membunuh saya, tapi ini aktornya ini. Kata Allah, ambil sajalah pahalanya. Enggak punya pahala lagi ya Rabb. Pahala yang mana lagi? Maka kata Allah, dosa orang yang dibunuh menjadi tanggungan orang yang membunuh. Itu orang yang bangkrut. Apa ini maksudnya? Betapa strategisnya kita menjaga keutuhan bangsa. Kita bersilaturahim, kita jaga diri kita, jaga persaudaraan kita, jaga pertemanan kita, jaga kerukunan kita. Bahkan Allah, Islam mengatur tata hubungan vertikal horizontal, bukan saja sesama muslim, sesama umat agama lain kita harus jaga kerukunan ini. Karena banyak orang yang pelintir yang sekarang ini terjadi.
Wa tamshi, selanjutnya engkau berjalan dalam keadaan senang, dalam keadaan riang, dalam keadaan bahagia ala dhahri, di atas permukaan bumi ini. Wa taqau, engkau akan jatuh nanti dalam keadaan sedih di dalam perutku. Engkau berjalan di bawah sinar matahari dan rembulan di malam hari, dengan segala lenteranya itu semuanya di atas permukaanku, di atas permukaan bumi. Kamu akan jatuh, akan terjadi di dalam kegelapan-kegelapan di dalam perutku ini. 3 langkah, 7 langkah yang mengantar ke kubur, pulang masing-masing. Itu gelap, itu sempit, itu panas, itu menakutkan. Kamu di situ akan dimintakan pertanggungjawabannya. Yang terakhir, wa tamshi 'alal majami', kamu berjalan berkelompok, ada komunitasnya, ada grupnya, ada berbagai macam persatuannya, bersama-sama kamu berjalan dengan manusia di atas perutku, di atas bumi ini. Tapi ingat, wa taqau, kamu akan jatuh berjalan wahidan, individu demi individu, munfaridan fi bati, seorang diri kamu berhadapan dengan saya. Nah, ini semuanya semoga menjadi kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga takutnya kepada Allah makin dekat dengan Allah, rela diatur oleh Allah, rela diatur oleh Islam. Haram kata Allah, haram kata kita. Halal kata Allah, halal kata kita. Semoga ini menjadi perhatian kita, pesan-pesan yang dalam, sehingga dengan demikian kita bisa menjaga keseimbangan dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bissawab.